Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Mobiltra MMS. Dalam video tutorial ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses Mobiltra MMS, bagaimana untuk membuat penjadwalan pemeriksaan dan perawatan, dan banyak lainnya. Patroli pelaksanaan pemeriksaan oleh Satker dan staf patroli pelaksanaan ini digunakan oleh pelaksana tugas untuk melakukan pemeriksaan jalur kereta api dengan menggunakan bantuan aplikasi mobile. Berikut langkah-langkah penggunaannya. Langkah pertama, login ke dalam aplikasi Mobiltra MMS sebagai Satker dan staf. Masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar ke dalam aplikasi. Klik pada tombol masuk, maka sistem akan menampilkan halaman home sebagai halaman awal dari aplikasi Tra MMS. Klik pada menu pemeriksaan patroli, maka sistem akan menampilkan daftar jadwal pemeriksaan yang telah ditugaskan kepada staf tersebut. Pada daftar penjadwalan, terdapat keterangan jalan kaki, lokrit, dan sebagainya. Yang termasuk ke dalam tipe pemeriksaan PPJIP 1 adalah jalan kaki, lori motor, dan lori KPJ. Sementara untuk tipe pemeriksaan PPJIP 2 adalah lokrit dan kabinrit. Klik pada jadwal aktivitas pemeriksaan terdekat, yaitu jadwal dengan status pemeriksaan aktivitas hari ini, maka sistem akan menampilkan halaman rute patroli pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh pelaksana tugas. Pada navigasi map, terdapat ikon berbentuk X, tanda tersebut merupakan awal keberangkatan dari pelaksana tugas pemeriksa. Klik pada tombol berangkat untuk memulai pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan halaman checklist peralatan pemeriksaan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas pemeriksa siap untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Klik tombol info untuk dapat melihat referensi alat yang harus dibawa. Cek pada radio button ketersediaan, pilih ada jika peralatan memang tersedia. Jika dirasa semuanya sudah lengkap, maka klik pada tombol submit untuk mengirimkan data kelengkapan peralatan pemeriksaan ke dalam sistem. Navigasi pada map akan berubah menjadi informasi jalur pemeriksaan untuk petugas pemeriksa. Jalur tersebut ditandai dengan garis berwarna biru, dan titik biru merupakan informasi lokasi petugas pemeriksa. Klik pada tombol ambil foto untuk melakukan check-in atau kehadiran pemeriksaan. Masukkan NIP yang saat ini bertugas sebagai pemeriksa. Kemudian, klik pada tombol cari pegawai. Bila pegawai ditemukan, maka absensi bisa dilanjutkan dengan klik pada tombol lanjut. Maka sistem akan otomatis membuka kamera untuk melakukan pengambilan gambar pegawai. Ambil gambar, dan sistem akan menyimpan gambar tersebut ke dalam database. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan alert sukses foto berhasil ditambahkan. Sekarang, user sudah dapat melakukan pemeriksaan. Rute jalur pemeriksaan tersebut sudah ditampilkan dalam navigasi map dengan tanda garis berwarna biru. Klik pada tombol pemeriksaan untuk memulai pemeriksaan pada jalur kereta api. Informasi yang ditampilkan pada halaman pemeriksaan berupa resor, foto berangkat, foto tiba, koordinat saat berangkat, koordinat ketika selesai, tipe PPJ, tipe jalur, petak pemeriksaan, dan waktu pemeriksaan. Klik pada drop-down pemeriksaan untuk melihat pada form pemeriksaan. Inputkan data pada form pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang ditemukan ketika pemeriksaan dilakukan. Beberapa item kegiatan pemeriksaan yang dapat ditambahkan diantaranya pemeriksaan rel, pemeriksaan bantalan, pemeriksaan balas, pemeriksaan sistem penambat, pemeriksaan sambungan, pemeriksaan badan jalan, dan pemeriksaan slab atau plinth. Input yang dapat user isikan yaitu pada bagian hasil. Apabila hasil pemeriksaan terdapat temuan, maka user dapat mengisikan pada radio button dengan memilih ada. Bila tidak ditemukan temuan, maka user isikan tidak ada. User dapat melihat detail item pemeriksaan dengan cara klik pada ikon info, maka sistem akan menampilkan pop-up berupa informasi dari item pemeriksaan tersebut.
User juga dapat menambahkan catatan pada item pemeriksaan yang berfungsi untuk mendeskripsikan temuan tersebut. Bila semua item pemeriksaan sudah berhasil diinput semuanya, tahap selanjutnya adalah menambahkan form temuan. Form temuan ini berfungsi untuk mengklasifikasikan dari data pemeriksaan sebelumnya. Klik pada drop-down temuan 1, maka akan menampilkan beberapa form yang harus diinputkan. Pilih pada petak jalur yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian pilih lokasi dari temuan tersebut. Lokasi merupakan informasi titik koordinat pada temuan pemeriksaan. Berikutnya, pilih pada jenis material. Jenis material merupakan jenis kerusakan material yang ditemukan. Kemudian, pilih pada material. Material yang akan ditampilkan berdasarkan pada jenis material yang dipilih. Maka, material yang akan muncul di sini adalah lingkungan. Sebagai informasi, lingkungan masuk ke dalam jenis kategori temuan dengan kode MC3. Selanjutnya, pilih jenis kerusakannya. Jenis kerusakan ini menandakan kerusakan seperti apa saat ditemukan ketika pemeriksaan. Kemudian, masukkan jumlah kuantiti temuan kerusakan, kuantiti yang dilaporkan dalam satuan meter persegi. Masukkan juga mulai dan selesainya pada temuan kerusakan, penulisan laporan mulai dan selesai dalam satuan meter. Lalu tambahkan level of safety atau tingkat keamanan yang diperlukan pada kerusakan tersebut. Masukkan pada pilihan tindakan lanjutan yang akan dilakukan pada temuan kerusakan. Tahap terakhir, yaitu masukkan gambar atau foto temuan sebagai bukti dari temuan kerusakan tersebut. Berikutnya, tambahkan temuan dengan cara klik pada tombol tambah temuan. Penambahan temuan ini harus sama dengan jumlah pada pemeriksaan atau lebih banyak dari pemeriksaan saat dilaporkan. Langkah pengisian temuan tersebut masih sama dengan sebelumnya. Pada temuan kali ini, material yang dimasukkan adalah rel R.54. Material pada temuan kerusakan ini masuk ke dalam kategori temuan MM6. Ulangi untuk menambahkan temuan berikutnya. Kali ini, material pada temuan kerusakan yang dimasukkan adalah balas. Balas merupakan kategori temuan kerusakan yang masuk ke dalam kode MM12.
Bila semua temuan telah ditambahkan, maka user dapat melakukan klik pada tombol kembali untuk mengembalikan tampilan pada halaman navigasi map pemeriksaan. Bisa dilihat bahwa posisi pelaksana tugas sudah berada pada titik akhir pemeriksaan, yang artinya pelaksana tugas sudah dapat menyelesaikan proses pemeriksaan tersebut apabila telah sampai pada titik akhir pemeriksaan. Klik pada tombol selesai, maka user akan diminta untuk memasukkan NIP kembali untuk proses checkout pemeriksaan. Masukkan NIP yang sesuai dengan pelaksana tugas saat ini, kemudian klik cari pegawai. Bila ditemukan, maka klik pada tombol lanjut. Maka sistem akan membuka kamera, ambil gambar wajah sebagai bukti absensi checkout, maka sistem akan menyimpan gambar tersebut. Apabila proses berhasil, maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil menyimpan data. User juga dapat melakukan review dan edit pada data yang telah dikirim dengan cara klik pada masing-masing tombol drop-down, pemeriksaan dan temuan, sesuaikan pada data temuan bila diperlukan. Bila semuanya dirasa sudah sesuai, klik pada tombol Submit untuk mengirimkan data pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil submit data, dan tampilan pada navigasi rute pemeriksaan akan berubah menjadi tidak ada agenda. Status pada penjadwalan juga akan berubah menjadi menunggu approval KUPT. User dapat melihat riwayat pemeriksaan dengan klik pada tombol yang berada pada pojok kanan atas. Klik pada riwayat pemeriksaan dengan status menunggu KUPT, maka user akan diarahkan ke dalam halaman detail pemeriksaan yang telah dilakukan.